Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, dan kita sudah masuk pada pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga. Malam hari ini kita akan bahas tentang al-i'rab at-taqdiri. Dan kemarin sudah ditugaskan ya untuk mengirimkan voice note-nya, dan Bu Asih sudah mengumpulkannya. Alhamdulillah. Baik, Nah, Ustaz. dibuka bukunya atau kitabnya halaman 8, atau boleh dilihat di layar laptop atau di layar HP-nya ya. Tentang al-i'rabu at-taqdiriyu. La tadhharu alamatul i'rabi fi thalathati anwa'in minal asma'i. Fatuqaddaru fiha al-alamatu. Wa hadhihi al-anwa'u hiya al-maqsuru wal mankusu wal mudhafu ila ya'il mutakallimi. Kita artikan dulu. Al-i'rabu taqdiri, i'rab at-taqdiri. Apa kata beliau? Al-i'rabu at-taqdiri la tadhhar alamatul i'rab, tidak nampak ya. Tanda-tanda i'rab, tanda baca yang dimaksud di sini, baik itu rafa, nasab dan seterusnya. Fi thalathati anwa'in minal asma, pada tiga macam atau tiga jenis dari isim. Tiga jenis dari isim. Jadi pada tiga isim ya, maka tidak nampak apanya? Tanda i'rab atau alamah i'rab. Maka ketika tidak nampak itu diapakan? Fatuqaddaru fihal alamat. Maka ditakdirikan gitu ya. Bahasa kitanya apa takdir itu? Artinya adalah disembunyikan ya, atau tidak nampak. Nah, ini arti la tadhhar tuh artinya tidak nampak. Takdiri itu adalah tidak nampak. Ya, tidak nampak. Nah, jadi tidak, Bukan atau tadi diperkirakan, Ustaz, artinya. ya, Takdir kenapa? diperkirakan. Diperkirakan itu Diperkirakan. ya, diperkirakan itu penerjemahan secara bahasa. Arti takdir itu perkiraan. Tapi kalau takdiri yang dimaksud di nahwu, artinya itu adalah ini, la tadhhar, tidak nampak. Karena kalau dia artikan secara bahasa, diartikan diperkirakan, nah nanti akan pertanyaannya diperkirakannya mau seperti apa kan gitu. Jadi pendekatan makna takdiri diartikan diperkirakan itu tidak tepat sebetulnya. Karena dia hanya mengambil sisi penerjemahan secara bahasa. Takdir itu artinya di antara artinya adalah perkiraan. Ya, takdir secara bahasa di antara maknanya perkiraan. Ada juga takdir secara bahasa artinya sempit, menyempitkan ya. Ya, qadar, takdir ya. Ada disebut Lailatul Qadar, itu Lailatul Qadar maknanya adalah malam yang sempit ya. Jadi makna qadar itu ada beberapa makna ya, diantaranya tadi yang Basi sebutkan, diperkirakan, tetapi tidak pas kalau kemudian kita artikan takdiri ini dengan penerjemahan lugotan ya, penerjemahan bahasa. Terus gimana penerjemahannya? Nah, itu kan pertanyaannya. Maka
penerjemahannya tidak dengan penerjemahan antar bahasa gitu ya. Terus gimana berarti? Berarti kita menggunakan tarjamah tafsiriyah namanya. Ya seperti rofa. Rofa itu adalah sebuah istilah kan di dalam ilmu nahwu. Nggak bisa kita artikan secara bahasa dalam bahasa Indonesia. Karena kalau rofa'a dalam bahasa Indonesia naik, maka kita katakan misalkan tanda domah adalah naik. Nggak bisa. Jadi itu. Jadi tetap kita katakan rofa'a. Kalau mau diartikan, maka diartikan secara tafsiri. Nah, arti dari takdiri itu adalah artinya adalah alladzi la yadhhar atau allati la tadhhar, yang tidak nampak. Nah, di sini juga sama, fatuqaddaru fihal alamat. Tidak nampak itu apa bahasa positifnya. Kalau tidak kan kata yang dia atau kata yang diawali tidak itu berarti sudah menjadi negatif. Berarti persamaan dari tidak nampak adalah tersembunyi. Jadi i'rabnya itu tersembunyi gitu ya, atau tidak nampak. Nah, itu lebih apa bisa dikatakan lebih pas untuk kita maknai dalam pembahasan nahu ya. Baik, wahadhil anwa'u, macam-macam ini, yaitu macam-macam ininya itu adalah kembali kepada al-asma ya. Ya, jadi macam-macam ini maksudnya adalah nama isim-isim ini, isim, yaitu hiya al-maksuru, isim maksur, isim wal mankusu dan isim mankus, dan juga isim al-mudhaf ilaya il mutakallim, yang diidofahkan kepada ya mutakallim, yang diidofahkan kepada ya mutakallim. Ya, jadi kesimpulannya di sini pada pembahasan al-i'rab at-taqdiri kita dapati pertama maksud dari takdiri itu apa. Jadi di awal kita udah bahas, kita kita ulangi sedikit ya. Jadi al-i'rab itu ya ada yang di jurumnya disebut dengan apa? Disebut dengan lafdzon atau takdiron ya. Atau takdiron. Ya, takdiron. Lafdzon berarti ini lafzi. Ini takdiri. Nah, lawannya takdiri itu apa? Lafzi. Lafzi itu apa sih? Lafzi itu berarti yang zahirah. Maka kita sering kan dalam i'rab itu zahirah. Muhammadun qaimun, Muhammadun mubtadaun marfuun, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Kenapa? Karena domahnya terlihat. Gitu ya. Nah, lawannya zahiran wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Lawannya zahirah adalah muqaddarah. Ya, lawannya zahirah adalah muqaddarah. Nah, muqaddarah inilah yang disebut dengan apa namanya i'rab takdiri. Saya tulis zahirah, ya lawannya adalah muqaddarah. Nah, bagaimana contoh muqaddarah? Kita akan lihat nanti pelajaran berikutnya. Kemudian di pembahasan ini juga kita ambil kesimpulan bahwa hanya ada 3 isim ya yang dia itu menjadi muqaddarah atau menjadi i'rabnya takdiri. Oke, apa saja kita lihat ya. Pertama al-maksur. Al-maksuru huwal ismul mu'rabu alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Alifun lazimatun. Nahu al-mustashfa al-fata al-asa. Ya, taib. Yang pertama adalah al-maksur. Apa itu maksur? Huwal ismul mu'rabu, isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah. Ya, alif lazimah. Nahu al-mustashfa, contohnya seperti apa?
Lihat akhirannya al-mustashfa, al-fata, al-asa. Ya, ini adalah akhirannya adalah alif ya. Coba kita lihat. Akhirannya itu alif ya. Kita tidak bisa beri harokat pada alif. Alif itu adalah huruf yang tidak menerima harokat ya. Alif adalah huruf yang tidak menerima harokat. Kemudian ya alif ini juga tidak boleh huruf sebelumnya melainkan harokatnya mesti fathah. Ya harokatnya mesti fathah. Contohnya tadi al-mustashfa. Huruf sebelum alif adalah fa. Fa-nya fathah. Al-fata. Ini juga ta hurufnya. Dia juga fathah. Al-asa. Hurufnya adalah huruf sod. Ya, hurufnya adalah huruf sod. Jelas sodnya adalah fathah. Nah, ini disebut apa? Isim maksur. Jadi ini disebut sebagai isim maksur. Nah, isim maksur ini kita lihat tuqaddaru fihi al-alamatu as-salasu. Maka ya tanda i'rab yang tiga ya itu semuanya menjadi muqaddarah gitu ya. Bahasa gampangnya. Tanda i'rab yang tiga padanya menjadi muqaddarah. Contohnya nahu. Memuqaddarohkan gitu ya Ustaz, artinya tuqaddaru itu. Ya, tuqaddaru kan jadi Memuqaddarohkan. apa namanya? Fi'il majhul ya. Fi'il majhul. Jika kalau diartikan kita mau nerjemahin dari tuqaddarunya bisa juga terjemahnya adalah ditakdirikan. Cuman apa? Jadi agak apa sulit ya pemahamannya. Tapi insya Allah mafhum ya. Jadi maksudnya ditakdirikan padanya pada isim maksur itu al-alamatu as-salasu. Tiga tanda i'rab. Tiga tanda i'rabnya yang mana berarti? Rafa, nasab, dan khofat. Rafa, nasab, dan khofat ketika ia atau jar ya istilahnya khofat di sini, maka tiga-tiganya ini ya dia dengan tanda yang muqaddarah, tidak zahirah. Nahu contohnya qatalal fata al-af'a bil asa. Nah, tiga posisi tanda i'rab yang tiga tadi itu ada dalam satu kalimat ini. Ya, maka kita lihat taqulu fi i'rabi hadhil kalimati, engkau mengatakan pada i'rab kata-kata ini al-fata posisinya di situ jadi fa'il. I'rabnya gimana? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Itu cara ngirabnya. Tidak dikatakan zahirah karena tidak ada domahnya, tidak terlihat, bukan tidak ada, maaf, tidak terlihat atau tidak nampak ya. Tidak terlihat atau tidak nampak. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang al-af'a. Nah, apa arti al-af'a, Bu Asih? Sudah nyari belum? Ular Al-af Ustaz, ya? ular. Ular. Nah, sahih. Ular. Al-af'a. Kita lihat ya Arabnya maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun atau muqaddarah. Fathatun Muqaddaroh. muqaddarah. Iya. Kenapa muqaddarah? Ya karena tidak ada atau bukan tidak ada apa? Tidak terlihat. Ya tidak terlihat.
Al-asa juga demikian. Majrurun bi al-ba. Majrur Meskipun dengan huruf. sebelumnya itu harokatnya fathah, nggak dilihat dari Ya. fathah yang Nah, di huruf sebelumnya, tapi di alifnya itu. betul, di alifnya. Karena alifnya tidak berharokat, maka tidak Jadi dikatakan semuanya dia muqaddaroh. sahih. Dia muqaddarah. Alamatu jarrihi kasratun muqaddarah. Nah, kita lihat di sini kaidahnya bagus nih. Yang di footnote. Idza nuwina al-maqsuru hudhifatil alifu fin nutqi liltiqa'is sakinaini. Nahu al-fata menjadi fatan. Wahina idzin tuqaddaru al-alamatu alal alifil mahdhufati. Nahu ittasala mustafan bifatan duhan. Idza nuwina apabila ditanwinkan. Al-maksuru isim maksur. Huzifat maka dihapus. Ya, maka dihapus. Apanya yang dihapus? Finutti dalam pengucapan. Ya, dalam pengucapan liltiko as-sakinain karena bertemunya dua sukun. Ya, hudzifatil alif apa? Dihapus apanya? Alifnya. Ya, alifnya maka dihapus. Tapi dihapusnya itu finutki dalam ucapan saja, tetap aja alif bengkoknya itu ada tuh, ya. Nah, kita lihat contohnya. Nahu al-fata menjadi fatan. Wahina idin tuqaddaru al-alamatu alal alifil mahdzufah. Jadi nanti i'rabnya begitu ya, ditakdirkan al alamat ya semua tanda-tanda i'rab alal alifil mahdzufah pada alif yang dihapus. Tapi ingat kok dihapus tapi tetap ada nih alifnya. Ingat yang dihapus adalah yaitu apanya? Yang dihapus adalah alifnya saat diucapkan. Nahu contohnya ittasala mustafan bifatan duhan. Kalau Mustafa pakai al, jadinya al-Mustafa. Al-Mustafa. Fatan menjadi al-fata. Ya, tapi ketika dihilangkan alif lamnya jadi fatan, mustafan, duhan dan seterusnya. Ya, seperti itu. Taib. Itu yang al-maksur. Itu namanya alif lazimah ya Ustadz. Ada yang menyebut alif maksuroh sama aja, tidak apa-apa. Ya, sama saja betul. Sahih. Alif Alif. maksurohnya juga nggak harus bengkok ya ternyata ya, kayak aso Iya, gitu ya nggak Ustadz. harus. Contohnya ason di situ. Ya, dia dibaca maksur kan karena pendek ya. Jadi dia tidak seperti kalau dia ada di tengah seperti Yang itu. membedakan kapan menggunakan yang bengkok atau enggak itu berdasarkan ini aja. Oh, orang Arab aja gitu ya Ustadz, tulisnya. Baik, bengkok atau tidaknya biasanya dari kata kerjanya. Itu dari kata kerjanya. Oh, gitu. Contohnya kayak kata da'a yad'u. Ya, kata da'a yad'u itu da'anya ada yang menggunakan alif yang panjang. Dia panjang. Da'a yad'u. Ya, itu kan kalau fi'il ya. Kalau fi'il. Tapi kan ini kan dia isim kan. Nah, isim itu kan juga sebetulnya asalnya dari isim, dari fi'il. Ya. Kayak misalkan kata Mustafa ini dari istofa, yastofi, istifaan. Dia pakainya bengkok ya. Tapi memang kalau untuk kita menentukan mana kita pakai yang bengkok atau tidak, ya biasanya sudah baku ya dari kamus
kita bisa lihat dengan mudah, insyaallah. Baik, itu tentang yang maksur ya. Kita lihat yang mankus sekarang. Al-mankusu huwa lismul mu'rabu alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Nahu al-qadi al-muhami as-sani al-qadi al-wadi al-ma'ani. Nah, mankus ini adalah isim mu'rab, berarti dia mu'rab ya, bukan mabni. Dia mu'rab, bisa berubah. Tetapi perubahannya itu tidak nampak, gitu aja bedanya. Alladzi akhiruhu, yang mana akhirnya adalah ya lazimah maksurun ma qablaha. Dikasih catatan ya. Maksurun ma qablaha. Dikasrohkan ma qablaha. Apa yang sebelumnya. Jadi huruf yang sebelumnya itu dikasrohkan. Contohnya al-qadi, al-muhami, as-sani, al-madi, al-wadi, dan al-ma'ani. Al-qadi artinya apa? Hakim ya. Al-muhami apa? Jaksa ya. Pengacara ya. Ya. Iya. Kemudian as-sani wa al-madi, waktu yang lampau. Al-wadi, apa arti al-wadi? Lembah. Al-wadi lembah, sahih. Al-ma'ani jamak dari makna ya. Nah, jamak dari makna. Nah, ini tuqaddaru fihi ad-dhammatu wal kasratu. Ditakdirikan, ya, apa tadi ditakdiri? Berarti artinya disembunyikan gitu ya, atau tidak dinampakkan. Fihi padanya, pada isim mankus itu hanya dua, yaitu apabila dia tanda bacanya domah akhirnya, dan juga apabila tanda bacanya adalah kasroh. Wa tauhar, dan dizohirohkan. Zohirah itu berarti dinampakkan ya. Fihi pada isim mankus al-fathatu. Yaitu apa? Apabila dia fathah. Jika dia dibaca fathah, ya kasusnya kapan? Ya ketika dia mansub ya. Ketika dia nasab, maka dia dinampakkan. Contohnya di situ lihat. Sa'alal qadhi al-muhamiyah anil jani. Sa'ala al-qadhi. Nah, al-qadhi di sini dia harusnya domah. Kenapa? Karena sebagai fa'il. Al-muhamiyah di sini dia maf'ul bi mansub, tanda nasabnya dengan fathah, dan fathahnya zohirah. Kelihatan ya. Karena kalau fathah itu dia zohirah, tidak muqaddarah lagi. Anil jani, ya, ini adalah kasus ketika isim mankusnya itu menjadi majrur. Maka dia ditakdirikan, tidak ditampakkan atau disembunyikan ya, dimuqaddarahkan. Nah, kita lihat di i'rabnya yang bawah. Ini artinya apa nih? Sa'alal qadi al-muhami anil jani. Hakim bertanya. Ya, hakim bertanya Pada kepada pengacara ya. Pada pengacara. Anil. Apa tuh Ustaz Jani? Jadi kan penjahat itu apa ya? ya? Iya, penjahat. Iya, penjahat ya. Dari kata jana ya jeni jinayatan. Artinya perbuatan kriminalitas. Berarti kalau al-jani kriminal. Apa bukan kriminal apa? Kriminalitas itu apa berarti? Orangnya. Kriminalitas itu apa? Kriminalitas itu apa ya? Orangnya melakukan tindak kriminalitas. Ya pokoknya itu ya, terhadap orang yang melakukan Pelaku kriminal aja. ya pelaku kriminal, betul.
pelaku kriminal. Jani. Lihat i'rabnya, al-qadi fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang muqaddarah. Muqaddarah itu apa tadi? Yang tersembunyi. Dhammahnya nggak ada tuh di qadi. Al-muhami Nggak maf'ulun perlu bihi dibaca mansubun. al-qadiyu gitu ya Ustadz? Kenapa? Tidak perlu dibaca al-qadiyu jadi doma. Iya, memang nggak ada yang baca al-qadiyu. Tetap Jadi kalau dia al-qadi aja. manqus tidak Pernah dibaca mendengar dengan soalnya Ustadz. Kalau oh, yang doma. Itu beda heeh. dengan kalau yang ada tasdidnya dia ya Ustadz. Berarti dia bukan mankus kalau seperti itu. Manqus Seperti betul. al-islamiyu misalnya gitu. Itu berarti Ah, bukan mankus ya Ustadz. bukan manqus karena kan dia Hmm. tidak sukun ya-nya. Hanya untuk yang sukun ya. Maaf Ustadz. Iya. Baik. Alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Al-jani terakhir majrurun bi'an. Dia majrur dengan sebab huruf an, huruf jar an. Alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah. Kasrah yang tidak nampak. Kalau yang di atas alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Muhami itu maf'ul bihi mansub, tanda nasabnya fathah yang zahirah. Ya, muhamiyah bacanya. Dia hidup lagi. Jadi kalau mankus sama maksur lebih berat mana? Lebih berat yang maksur ya. Kenapa lebih berat yang maksur? Karena maksur tiga-tiga tandanya rofa, nasab, dan jar itu harus menjadi takdiri atau harus menjadi muqaddarah. Nggak ada yang zahirah satupun. Ya, sementara ya kalau mankus itu ada satu tanda baca yang dibaca dengan yaitu apa? Dibaca dengan zahirah, yaitu saat menjadi mansub Mansub. ya. Nah, maka dalam istilah lain yang maksur ini mendapatkan istilah at-ta'adzur. Tulisannya saya tulis di kolom obrolan. Sementara yang mankus diistilahkan dengan as-sikol. Ya, at-ta'adzur yang maksur, yang mankusnya itu adalah as-sikol. Ya, ta'adzur, terkena uzur. Orang yang terkena uzur, dia tidak dapat melakukan aktivitas. Tapi kalau berat saja, sikol berat, dia bisa melakukan aktivitas. Hanya saja berat baginya. Nah, itu mudahnya begitu ya. Mudahnya untuk membedakan antara mana nih yang nampak, yang bisa nampak sama yang nggak bisa nampak sama sekali. Yang nggak bisa nampak sama sekali disebut ta'adzur. Adapun yang bisa nampak yaitu asikol. Dia bisa nampak karena ya dia adalah isim mankus. Kapan dia nampak? Yaitu apa? Ketika dia adalah menjadi mansub. Ya, contohnya di situ al-muhamiyah menjadi fathah kembali. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Lebih berat yang maksur ya Ustaz. Ya, yang maksur, betul. Tapi kenapa yang sikol yang beratnya yang mankus ya istilahnya? Sikol kan Oh, artinya iya, berat Ustaz. iya berat. Berat sama terkena uzur itu lebih tingkatannya lebih tinggi yang terkena uzur. Contoh gini misalkan, ada seseorang
yang sudah gini, ada seseorang yang tidak bisa sholat. Kenapa? Karena dia terkena uzur. Kenapa? Dia terkena haid misalkan. Ya, dia nggak boleh sholat bahkan. Itu mudahnya ya. Jadi uzurnya itu maksudnya itu dia nggak bisa melakukan aktivitas. Nah, kalau berat itu dia sebenarnya mampu melakukan aktivitas. Ya, tapi karena dia malas, ya, dia bisa sholat tapi karena dia malas. Terkadang dia sholat, terkadang dia tidak. Itu kan berat. Tapi lebih tingkatannya lebih lebih apa ya? Lebih sulit yang mana? Yaitu lebih sulit yang ta'adzur, ya. Jadi lebih apa ya? Lebih dahsyat yang ta'adzur karena kalau ta'adzur sama sekali dia nggak ada tanda yang zahirah, ya. Kalau yang sikol masih ada kesempatan dia menjadi zahirah. Itu bedanya di situ. Jadi antara maksur dengan mankus lebih mana yang lebih dahsyat? Yaitu yang maksur ya, dia nggak ngasih kesempatan sama sekali menjadi zahirah ya. Tiga tanda i'rab menjadi muqaddarah. Baik. Kita lihat sekarang yang berikutnya, halaman 10 ya. Wa qad yakunul mankusu mahdzufal ya'i. Nah, ini masih cabang yang mankus ya. Dan terkadang mankus itu dihapus ya-nya. Nahu dhahaba qadin ila muhamin. Taqulu fi i'rabi hatainil kalimataini qadin fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'il mahdhufah. Muhamin majrurun bi ila. Alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya'i al mahdhufah. Jadi, terkadang isim mankus itu dibuang ya-nya. Contohnya, dhahaba qadin ila muhamin. Ya, ini kalau ini benar-benar dibuang, tidak secara pengucapan. Beda kalau yang maksur. Ya, kalau yang maksur benar-benar dibuang. Afwan. Kalau yang maksur yang dibuang secara pengucapan. Contohnya tadi, mustofan, duhan, fatan. Ya, secara pengucapan nggak ada lagi tuh alifnya. Ya, tapi secara tulisan masih ada. Nah, kalau ini memang dibuang. Ya, maka kita lihat taqulu fi i'rabi hatainil kalimataini. Engkau mengatakan dalam i'rab dua kata ini qadin. Lihat, fa'ilun marfu'un. Fa'il yang marfu. Karena fa'il itu pasti marfu. Alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddarah, dhammah yang tersembunyi atau dhammah yang tidak nampak. Alal ya'il mahdhufah, terhadap ya yang mahdhufah, yang mahdzuf, yang dihapus. Ya-nya yang dihapus. Karena qadiyun asalnya. Ya. Nah, dia tetap diberi tanwin karena dia nakirah. Ya, nakirah diberi tanwin. Kenapa enggak jadi qadun aja? Kok jadi qadin jadinya? Kenapa? Siapa yang tahu alasannya? Mengganti ya, itu kasroh ya Ustaz. Betul, pengganti ya. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Di sana itu ada ya, tetapi ya-nya itu sudah dihapus, ya. Karena kalau dia bukan kasroh, ya. Jadi kodun misalkan harus rofa kan, rofanya dengan domah dong, domahkan saja di kodun. Nah, kalau kita bilang kodun berarti kita nggak nganggep ya itu ada sebelumnya, gitu. Padahal ya-nya ada sebelumnya. Jadilah dia kodin. Ketika dia pakai alif lam, al qadi, maka ya-nya berlaku lagi. Ya, berlaku lagi Fa'il di bisa sini. nakiroh ya Ustaz. Fa'il boleh nakirah.
Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang. Ini boleh dalam bentuk nakirah. Baik, berikutnya di sini muhamin. Harusnya muhami kan? Al-muhami. Kalau pakai alif lam atau pakai al, maka ya-nya ada. Di sini nggak ada ya-nya. Kenapa? Karena tidak pakai alif lam. Bentuknya nakirah. Majrurun ya bi ila. Alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal ya'i al-mahdzufati. Alal ya'i al-mahdzufati. Ya-nya sudah dihapus. Sama kayak qadin. Ketika dia ada pakai al, maka menjadi al-muhami. Ya, ini ya-nya ada lagi. Baik. Yang tiga, silahkan mau digantian baca. Bu Asi mau baca, silahkan. Bu Banyu masih di toilet ya? Boleh gantian nanti, insya Allah. Ini sudah beres ya, nanti kita lihat ininya rangkumannya. Silahkan Bu Asi baca. Nah, Ustaz. Astalis al-mudofu ila ya ilmu takalim. Nahwu zamili. Yang ketiga, mudof atau disandarkan kepada ya mutakalim. Contohnya, zamili, temanku. Tuqaddaru fihi al-alamatus salasu. Maka takdirikan alamat yang tiganya, tanda yang tiganya. Contoh nahwu da'a jaddi ustazi ma'a zumalai. Contohnya kakekku telah memanggil ustadzku bersama dengan teman-temanku. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimat. Sekalian yang itu juga, Ustaz. Boleh, silahkan. Dikatakan di dalam i'rab kalimat-kalimat ini, kata-kata ini. Jadi fa'il marfu'un alamatu rafi'i dhammah muqaddarah wal ya'u mudhafun ilaih. Jadi adalah fa'il yang marfu, alamat rofaknya adalah dengan doma muqaddarah dan ya-nya di situ sebagai mudhof ilaihnya. Ustazi maf'ulun bi mansubun alamatun nasbihi fathatun muqaddarah wal ya'u mudhofun ilaih. Ustazi sebagai maf'ul bi yang mansub, alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang tersembunyi, dan ya-nya sebagai mudhof ilaihi. Zumalai mudhofun ilaihi majrurun alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun wal ya'u mudhofun ilaihi. Zumalai mudhof ilaihi yang majrur, alamat jarnya adalah kasroh yang tersembunyi dan ya-nya sebagai mudhof ilaihi. Iya, baik. Alhamdulillah. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, kalau tadi yang pertama apa istilahnya? Yaitu at-ta'adzur. Ini yang maksur ya. Kemudian ada as-siqal. Ini yang mankus. Nah, untuk yang al-mudhaf ilaya il-mutakallim, ini adalah istilahnya al-munasabah. 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 Al-munasabati. Ya, lil munasabati biasanya. Untuk munasabah. Apa munasabah artinya? Saya tulis munasabah al-munasabah. Artinya adalah menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Nahu zamili. Contohnya adalah kata zamili. Misalkan, huwa zamili. Huwa di situ mubtada. Zamili jadi
khobar. Ya, khobar itu marfu. Hanya di sini ya alamat rofa'nya dengan domah yang muqaddarah. Terhalangi dari nampaknya domah, yaitu apa? Lil munasabah, untuk menyesuaikan. Sebab kalau dia dizohirohkan akan menjadi zamilui. Jadi zamilui. Berat sekali orang Arab ya. Sebelumnya ya, setelahnya ya, lamnya mesti didomahkan. Jadi zamilui. Nah, mereka ingin ringan dalam pengucapan sehingga jadi zamili, kitabi, qalami, baiti. Tidak jadi baitui, kitabui. Berat sekali mereka mengucapkan yang demikian ya. Nah, sehingga ini alasannya adalah untuk lil munasabah, menyesuaikan. Tuqaddaru fihi al-alamatu thalathu nahu da'a jaddi ustadhi ma'a zumalai. Jadi ditakdirikan gitu ya. 3 tanda padanya, pada al-mudhaf yang diidofahkan kepada ya mutakallim. Itu diidofah ditakdirikan atau disembunyikan atau tidak dinampakkan. Ya, jadi tanda rofa domahnya tidak nampak. Tanda nasab fathahnya tidak nampak. Hanya nanti ada perbedaan pendapat ketika kasrah. Nanti ada saya bacakan di footnote-nya insyaallah. Nahu contohnya da'a jaddi ustadzi ma'a zumalai. Jadinya kan jadi fa'il di sini ya, fa'il. Ya, dia fa'il. Fa'ilun marfu'un. Maka di sini da'a fi'il jadi fa'il marfu, ustadzi maf'ul bi mansub, ma'a zorof mansub, zumalai majrur. Dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih nanti di sini kan ada ya mudhof ilaih majrur. Kan ada ma'a. Kakekku memanggil guruku atau mengundang boleh ya. Guruku bersama dengan teman-temanku. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimat, engkau katakan dalam i'rab kalimat-kalimat atau kata-kata ini, jaddi fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun wal ya'u mudhafun ilaih. Ini singkat ya i'rabnya. Kalau mau yang panjang, jadi misalkan jadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhurihi. Ada tambahan itu ya. Saya terus di kolom obrolan. Mana'a min zuhurihi. Nah, itu tulisannya. Mana'a min zuhurihi. Artinya terhalangi dari nampaknya. Itu apa? Mana'a min zuhurihi al munasabah. Mana'a min zuhurihi al munasabatu. Terhalangi dari nampaknya, yaitu untuk menyesuaikan. Al-munasabah saja atau lil munasabati boleh. Ya. Al-munasabatu litisolihi, nyambung lagi tuh i'rabnya. Litisolihi ma'a ya'i al mutakallimi. Litisolihi ma'aya'il mutakallimi. Kenapa dia munasabah? Kenapa dia harus menyesuaikan? Karena bersambung dengan ya mutakallim. Gitu. Karena bersambung dengan ya mutakallim, maka disembunyikan domahnya. Nggak boleh nampak dia. Berat sekali orang Arab bilang jadui. Ya.
Dilanjutkan lagi. Walia di situ langsung ya kalau di sini ya. Walia mudhof ilaih. Kalau dalam irab-irab yang rada-rada panjang nggak begitu ya. Jadi dia dijelaskan dulu misalkan. Walya'u ya. Domirun muttasilun mabniun ala sukun. Saya tulis ya biar bisa dicatat. Walya'u domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhofun ilai. Nah, lengkapnya gitu di kolom obrolan. Yaitu adalah domir muttasil, domir yang bersambung fi mahalli jarrin, menempati posisi jar. Kenapa dia menempati posisi jar? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kan majrur. Tapi kita nggak bilang domir itu majrur. Kenapa? Karena domir itu mabni. Ya, domir itu mabni. Sementara yang majrur itu yang mu'rob. Gitu. Nanti bisa didengarkan lagi ya rekamannya. Diputar-putar lagi boleh. Sudah di-share ya rekaman pelajaran 1 dan 2. Silakan nanti dilihat lagi ya. Nah, Ustadzi ini kan maf'ul bih nih. Kalau kita zohirohkan, da'a jadui ustadzai. Ustadzai jadinya ya. Maf'ulun bihi mansubun. Alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Sama kayak yang tadi berarti. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun mana amin zuhurihi al munasabah atau lil munasabah litisalihi bidomiri ya il mutakallimi. Sama dengan yang tadi. Walia domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudofun ilaih. Nah, zumalai ada khilaf di sini. Ada perbedaan pendapat. Dia kan mudof ilaih majrur, tanda jarnya kan kasroh muqaddarah. Emang nggak boleh dikatakan zohiroh? Kan pertanyaannya gitu kan. Sementara dia kasroh nggak? Zumalai. Zumalai Kasroh. kasroh nggak? Kasroh. Kenapa Kasroh. nggak boleh dibilang zohiroh kan gitu kan? Maka di sini, Tidak perlu menyesuaikan lagi gitu maksudnya ya. Kalau iya, sudah maka kasroh. di sini dilihat tuh di footnote nomor 2. Ya roba dunuhati sebagian ahli nahu berpendapat anna hadhihi kasrotun zohiratun bahwa ini adalah kasroh yang zohiroh. Kasroh yang zohiroh. Tapi Allah alam yang roji adalah dia muqaddar. Jadi dalam nahu juga ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat di pembahasan nahu ya. Nah, nah Semua sedikit yang ada bersambung dengan ya mutakalim pastinya jadi kasroh gitu ya Ustaz. Harokat yang sebelumnya. Sahih, jadi kasroh. Baik, di sini ada footnote nomor 1 yang sedikit kita bacakan ya. Faidahnya di sini, tapi faidah yang sebelumnya ini, yang mankus. Nggak apa-apa kita bacakan dulu. Tasbutu ya'ul mankusi fi salasi halatin. Ya mankus, ya, ditetapkan, maksudnya ya-nya itu tetap ada pada 3 keadaan. Ya, pertama, kan ini kan lagi pembahasan, kalau misal ya-nya itu di mahdzufah ya, dibuang. Yaitu di mahdzuf kalau dia nakiroh gitu ya, dibuang. Nah, ya ini yang ya pada mankus contohnya apa? Kata al-qadi contohnya. Ketika dia qadin saja maka dibuang ya-nya. Ya, nggak itu ya, nggak bengkok ya. Qadin saja gitu ya. Kapan pakai kapan pakai ya? Dilihat yang bawahnya an yakuna mah an yakuna mahal an yakuna muhallan bil alif wal lam. An yakuna muhallan bil alif wal lam. Dia mesti ditempati alif dan lam. Maksudnya apa? Diawali alif dan lam. Contohnya al-qadi itu ada ya-nya tuh. Kalau nggak pakai alif Ma'rifah lam, ya. ma'rifah betul.
Yang dua, an yakuna mudhofan nahu qadi Makkah. Kedua, dia menjadi mudhof. Kalau dia mudhof, maka diadakan yaknya. Contohnya qadi, nah yaknya ada Makkah. Qadi, ini ada yaknya Makkah. Ini dia menjadi mudhof. Makkah mudhof ilai majrur wa alamatu jarrihi fathah. Kenapa dia fathah Makkah? Li'annahu ismul ladzi la yansarif. Mamnu Karena dia minas mamnu minas sarf. sarfi. Ya, mamnu minas sarfi. Yang ketiga, an yakuna mansuban. Dia dalam posisi mansub. Contohnya sa'al tu qadiyan. Kalau mansub nggak jadi kodon. Kodon gitu ya. Kodon. Enggak, apaan? Kodon. Dot gini ya. Kodon gitu ya. Salah. Tapi ya-nya hidup. Qadiya. Qadiyan. Qadiyan. Nah, ini contohnya. Sa'al tu qadiyan. Ra'aitu. Apa contohnya? Muhamian berarti. Muhamian. Ra'aitu muhamian. Saya melihat jaksa atau pengacara. Hapus ya. Oke. Nah, kita lihat halaman berikutnya apa? Nah, ini halaman 11, 12 ini adalah apa namanya nih? Tabel ya. Dilihat lagi tabelnya. Bacanya dari samping ya. Nah, marfu jaa al-abna'u wal banatu. Nah, itu ini adalah apa nih? Ini adalah asliyah nih yang ini. Ini adalah Rangkumannya ya asliyah. Ustaz. Ya? Rangkumannya Rangkumannya betul. dalam Ini bentuk asli. tabel. Doma, fathah, kasrah. Ya, tabel. Ini jamak muannas salim. Ya. Rofaknya dengan doma. Mansubnya dengan kasrah. Jarnya dengan kasrah. Musanna. Marfu'nya dengan alif. Mansubnya dengan ya. Majurnya dengan ya. Ya. Dan seterusnya. Itu ya. Kemudian halaman berikutnya. Al-i'rab at-taqdiri. Nah, ini. Nih ya. Jadi ada 3 ya. Maksur, mankus, dan al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Nah, yang maksur, tiga-tiganya takdiri. Tiga-tiganya takdiri. Ya. Mudhaf ila ya'il mutakallim, tiga-tiganya juga takdiri. Hanya mankus yang takdirinya 2. Satunya adalah zohirah. Kapan? Ketika dia fathah. Tuh, fathahnya adalah zohirah. Ketika tanda nasab, dia zohirah. Seperti itu. Kita lihat bawahnya. Coba dibaca Banyu. Al-alamatul asliyah. Terakhir. Nah, Ustaz. Al-alamatul asliyatu wal far'iyatu wal far'iyatu wal zahiratu wal muqaddaratu. Al-marfu'u hadara abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna wa Ibrahimu wa akhuhu wa sadiqil muhami
Itu misah-misah ya Ustaz? Enggak bisa itu. Wasodikil muhamia. Oh, Muhamia. benar. Wasodiqil muhamiyal Mustafa. Oh, Mustafa di situ ya? Eh, iya Ustaz. Apa di sini Ya, harusnya apa Ustaz? kalau enggak, mungkin beda cetakan aja. Di sini Al-Murtado. Oh, ini Mustafa. Lanjut Maksudnya, Ustaz. coba kita lihat dulu Om, sebelum dilanjutkan. Ini maksudnya Nah, gini. Jadi ini kan tanda i'rabnya ya. Ada yang asliyah, far'iyah, zahirah, dan muqaddarah. Yang marfu, ini hadorol abna'u. Ini tanda asliyah dommah. Banatu asliyah, al-walidani, ini far'iyah, akrobun, far'iyah, Ibrahimu. Nah, Ibrahimu ini far'iyah atau asliyah? asli ya. Coba bisa jawab. Asli ya. Kayaknya memasukkan apa Ibrahimu ini ketika di far'iyah ya, karena dia adalah mamnu minas sorfi. Jadi mamnu minas sorfi itu bagian lain ya dari isim itu sendiri, gitu ya. Meskipun secara zohiroh, secara nampak dia itu yaitu apa asliyah ya dommah. Yang Ibrahim itu mamnu minas sorfi ya. Ibrahim itu mamnu minas sorfi. Makanya nanti ketika dia majrurnya dengan Fathah. fathah tuh alamatnya adalah far'iyah. Walau alam ya dia memasukkan ini apakah dia atau penulis ini menginginkan hal yang lain atau tidak ya. Tapi ala kulihal kita katakan Ibrahim ini adalah zohirah ya terlepas dia dari asli atau far'iyahnya. Tapi kalau yang di majrur, yang fathah udah jelas dia far'iyah ya karena tanda majrur itu adalah kasroh. Ketika dia fathah berarti dia far'iyah gitu. Nah, ketika di marfu dia asliyah ya. Karena marfu itu dhammah. Ketika mansub dia fathah maka dia asliyah. Wallahu a'lam. Nah, ini ada akhuhu di sini asmaul khamsah. Akhuhu adalah al-asma al-khamsah termasuk al-asmaul khamsah. Tanda rafanya dengan wawu. Tanda rafanya dengan wawu. Wa sadiqi al-muhamiya al-murtada. Sadiqi ini bersama dengan ya ya mutakalim al-muhamiya ya al-muhamiya ini bersambung dengan itu al-muhami atau al-muhami saja di bukunya. Kenapa di sini ada fathah ya? Mestinya nggak usah ya. Nggak ada di Ustaz di buku saya kalau Nggak ada. maksudnya Betul nggak? nggak ada Nggak ada ya. harokatnya. Heeh. Yang betul nggak ada harokatnya ya. Karena dia posisinya di sini jadi fa'il. Fa'il itu marfu. Tanda rafanya dengan Mankus. dhammah yang muqaddarah. Jadi al-muhami, al-murtado atau al-mustafa ya di bukunya. Kalau al-muhami ini mankus atau maksur? Mankus. Mankus. Murtado, mankus atau maksur? Maksur. Nah, maksur. Baik, mansub sekarang silakan Bu Banyu. Lanjutkan. Al-mansubu da'autu al-abna'a wal bana wal banati wal walidaini wal aqrabina wa Ibrahima wa akhahu wa sadiqi wa sadiqiya al-muhamiyal Mustafa. Nah, kalau di sini muhamiyah benar ya, dia fathah karena dia mankus, jadi zohirah tandanya. Lihat di sini contoh mansub da'autul abna'a al-abna'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirih li'annahu apa itu jam'u taksir ya wal banati maf'ulun bihi mansub wa alamat dia sebenarnya kita nggak usah di i'rab kalau pakai waw ya. Dia jadi apa tuh kalau pakai waw namanya? Ma'tuf aja, ma'tuf mansub udah gitu. Tapi ketika kita mau nge-i'rab berarti banati adalah misalkan kita katakan wa alamatun nasbihi kasrah wal walidain
ma'tuf mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Wal aqrabin ma'tuf mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Li'annahu jam'u al-mudzakkar as-salim. Ibrahima ma'tuf mansub wa alamatu nasbihi fathah. Akhahu ma'tufun mansubun wa alamatu nasbihi apa nih? Ayo. Akhahu wa alamatu nasbihi Alif. al-alif. Naam, sahih. Li'annahu minal asma'i al-khamsati. Wa sadiqi. Nah, jangan sadiqi ya. Wa sadiqi. Dia jadi tetap sadiqi. Wa sadiqi maf'ulun ma'tufun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru litisalihi biya'il mutakallimi. Al-ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Al-muhamiyah berarti ma'tufun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Al-mustafa ma'tufun mansubun wa alamatun nasbihi apa wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Naam. Al-majrur, lanjutkan Ummu Banyu. Al-majrur. Al-majruru ittaslu ittas i- it gimana Asal. ittasaltu Hmm. ittasaltu bil abna'i wal banati wal walidaini wal aqrabina wa Ibrahima wa akhihi wa sadiqi al-muhami gimana Ustaz bacanya al-muhami Al-muhami aja. al-mustafa gitu al-muhami al-mustafa Al-Mustafa. Naam. Al-majrur ittasaltunya saya menghubungi ya. Saya menghubungi bil abna. Kalau ittasal itu harus pakai ba ya. Ittasaltu bi. Meskipun kalau saya menghubungi kamu, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak pakai kata penghubung ya. Jadi itulah bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab wasola lazim. Wasola wasola itu muta'addi. Tapi kalau ittasola yattasilu jadi lazim. Wasola yasilu itu muta'addi tuh. Ya, wasolani al-khobaru. Ya, telah sampai kepadaku khobar. Maf'ul bih ninya, ya-nya. Ya. Wasola Muhammadun misalkan apa? Makkata. Muhammad telah sampai Mekah. Tapi kalau ittasola jadi ala wazni ifta'ala, dia jadi lazim. Lazim itu apa artinya? Tidak membutuhkan objek. Ya, dia jadi tidak bisa langsung ke objeknya, harus dengan bantuan. Di sini bantuannya dengan huruf jar, yaitu ba. Ittasola dengan huruf ba. Ittasoltu bil abna'i. Bil abna'i ismun majrurun bi alba wa alamatu jarihi kasratun zahirah. Asliyah ya, dia kasrah. Wal banat asliyah. Kasrah juga kan? Al walidain Ru'iyah. Al walidain Furu'i. majrur apa? Ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya sahih li'annahu musanna. Al-aqrabin ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al-ya juga sama ya, tapi alasannya beda nih. Kalau al-walidain musanna, al-aqrabin apa? Jama. Jama. Jamak muzakkar salim. Jama Mumtaz. muzakkar. Ibrahima, gimana Ibrahima? Ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi Fathah. fathah. Mumtaz. Li'annahu al-ismu alladhi la yansarifu. Karena dia tidak menerima tanwin. Wa akhihi, berarti ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi Ya. al-ya. Kenapa? Li'anahu asma'ul khamsah. Na'am, li'annahu minal asma'i al-khamsati. Sahih. Wa sadiqi, berarti gimana i'rabnya nih? Ini semua nih muqaddarah nih ya. Sadiqi, Muhami, Mustafa. Sadiqi ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun.
Kasrohnya muqaddarah kan? Ya mudhof ilaih gitu ya, gampangnya ya. Muhami juga sama nih. Berarti dia sebagai ma'tufun majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Kasrohnya muqaddarah juga. Muhami. Ya. Kalau muhami ini apa? Maksur atau mankus? Mankus. Mankus. Nah, al-mustafa yang terakhir ini adalah yang maksur, dia juga Tuh. muqaddarah ya. Al-mustafa ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Jadi kalau ta'adzur itu adalah maksur, kemudian mankus adalah sikol ya. Terus yang ketiga yang terakhir adalah al-mudhaf ila ya'il mutakallim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masyaallah. Sudah selesai halaman 12. Halaman 13-nya ini buat tugas ya di rumahnya masing-masing, banyak sekali tugasnya. Tapi nggak apa-apa ya. Buat apa namanya? Belajar. Ini ada 10 soal, Masya Allah ini. Nanti kita bahas lagi nggak apa-apa. Dikerjain dulu semampunya. Pekan depan kita bahas. Ayin al-mu'rab wal mabni fi ma ya'ti. Tentukan mana mu'rab, mana mabni. Kitab berarti apa? Mu'rab. Gitu aja. Tulis aja bawahnya tuh, kecil. Nomor 2, ma alamatul i'rab al-asliyah fil ismi. Nah, buka lagi bukunya boleh kalau belum hafal. Apa tanda i'rab asliyah pada isim? Wah, ini Masya Allah nih, tingkat soalnya udah susah ya. Tingkatan anak pesantren ini, Masya Allah. Apa tanda i'rab asliyah pada isim? Apa saja berarti? Marfu dengan doma. Marfu atau rofa dengan doma, nasab dengan Nasab dengan fathah. Tapi nanti nggak fathah. usah pakai bahasa Indonesia. Dibiasakan pakai bahasa Arab ya. Jadi rofa, gini aja pakai tanda panah. Rofa dengan doma, gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, biasain kita pakai bahasa Arab. Dan seterusnya ya, pakai bahasa Arab. Ma'alamatul i'rab al-far'iyah fil asmal khamsah. Ya, kayak tadi aja pakai rumus gitu. Berarti kalau asmal khamsah, ya rofaknya bil wawi atau al wawu boleh. Nasabnya alif gitu Alif. ya, alifnya ya. Silahkan nanti dilengkapi. Terus nomor 10 nih. Iya, nomor 10. A'rib ma tahtahu khattun. Ini yang udah mulai i'rab nih, Masya Allah ya. I'rabkan yang di bawah garis, yang di bawah garis. Al-muttaqin, ini i'rabnya al-muttaqin aja berarti. Ini diharokatin dulu, nanti di i'rab. Panjang tugasnya nggak apa-apa ya. Karena kenapa? Karena pekan depan tanggal merahnya banyak. Dari tanggal berapa tuh? Ya, jadi tapi hari Rabu tanggal merah ya? Tanggal merah, Atau Ustadz. oh tanggal merah. Ya nanti Senin sama Rabu merahnya. ya nanti Kalau didiskusikan kita aja sih lagi. nggak pengaruh sih. Nggak pengaruh ya? Ya nggak apa-apa. Yang Saya anak mau minta sekolah atau pegawai yang libur. ya. Baik, berarti insya Allah masuk lagi dan sudah selesai tugasnya insya Allah. Kalau nggak selesai juga nggak apa-apa nanti karena kita akan bahas. Yang jelas diupayakan dicoba-coba dulu. Ya, baik. Untuk malam ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nggak kerasa sudah lewat setengah 10 ya. Masya Allah, rekamannya nanti didengarkan lagi. Pelajaran seperti ini harus sering-sering murojaah. Ini sudah masuk nanti marfuat minal asma, mansubat minal asma. Ini adalah konsep dasar ilmu nahu ya. Ini kalau lewat sedikit, kita nanti nggak bisa untuk nerusin nih. Makanya ulang lagi, murojaah lagi. Dan yang nggak hadir pada malam hari ini, nanti diingatkan saja temennya dan diupayakan mendengarkan rekamannya ya. Rekamannya didengarkan. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakumullah khairan, khairan, Ustaz. Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan.